kedua, video conference, yaitu mengharuskan peserta rapat menggunakan perangkat keras seperti kamera, video project, dan mikrofon. Yang ketiga, web conference, yaitu mengharuskan peserta rapat untuk menggunakan mikrofon dan webcam. Yang selanjutnya yaitu tips rapat online. Yang pertama, menentukan tema kegiatan yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan penetapan waktu. Yang ketiga, menentukan moderator. Yang keempat, persiapan perlengkapan pendukung seperti laptop, komputer, aplikasi rapat online, jaringan internet yang stabil, dan juga buku catatan. Yang terakhir yaitu meminimalkan gangguan luar, yaitu memastikan selalu berada di ruangan yang nyaman dan tidak berisik ketika sedang rapat. Kebutuhan alat rapat online ada 4. Yang pertama yaitu sambungan internet. Dalam video conference, sambungan internet digunakan untuk menghubungkan para peserta rapat yang berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua ada kamera, lalu yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon sangat mempengaruhi kualitas suara, sehingga komunikasi video conference bisa berjalan dengan lebih lancar. Lalu yang terakhir yaitu pencahayaan tambahan. Tanpa pencahayaan tambahan, komunikasi video conference dapat mengakibatkan audiens kesulitan untuk melihat presentator dengan jelas. Selanjutnya yaitu aplikasi rapat online yang pertama Google Meet. Google Meet dapat digunakan dengan sangat mudah dan fleksibel, bisa melalui PC, laptop, ataupun bisa juga melalui smartphone. Yang kedua yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring, pertemuan, webinar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah salah satu aplikasi video conference yang dikembangkan oleh Microsoft. Dan yang terakhir yaitu Skype. Skype adalah salah satu layanan komunikasi yang memungkinkan pengguna saling terhubung melalui panggilan video dan panggilan suara dengan komputer, laptop, maupun smartphone. Baik, selanjutnya teknologi informasi. Pada era modern ini, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga pada era COVID-19 tidak ada lagi untuk rapat secara online maupun rapat secara online. Tetapi ada pun kelebihan dan kekurangan pada rapat secara online. Yang pertama, kelebihannya itu menghemat biaya dan waktu, karena kita bisa secara langsung rapat pada hari itu juga. Lalu yang kedua, komunikasi yang berbeda di mana itu bisa diakses oleh beberapa orang yang mendapatkan tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai pelatih pertemuan yang tidak dapat dilakukan di mana seandainya ada rapat dari Senin pagi lalu tidak bisa dilakukan ada sesuatu hal, itu bisa dilakukan pada Senin malamnya. Dan lagi itu sudah diakses di mana yang saya katakan tadi bahwa bisa diakses oleh teknologi apapun atau
berkualitas tinggi, berbagi layar, dan kolaborasi dokumen. Yang ketiga adalah kemudahan pengguna. Pilih alat yang mudah digunakan semua peserta, termasuk yang tidak berpengalaman. Lalu yang keempat ada keamanan. Pilih fitur keamanan yang baik seperti enkripsi end-to-end dan perlindungan dari serangan. Lalu yang keenam ada Berikan harga
Buat salah